Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Yang akan kita bahas pada sub pokok bahasan ini adalah pengertiannya, subjek, objek, pengecualian objek PBB P2, tarif PBB P2, istilah-istilah dalam PBB P2 dan bagaimana cara menghitung PBB P2. Pertama, pengertian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu adalah sumber negara. Yang berikutnya dari pengertian bisa kita ambil bahwa subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata satu, mempunyai suatu hak atas tanah atau bumi, dua, memperoleh manfaat atas bumi atau tanah, 3. Memiliki menguasai bangunan. 4. Memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, sekarang objek PBB P2. Nah, ini bumi dan bangunan. Bumi ada dua, yaitu meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. 2. Tubuh bumi yang ada, bagian bumi yang berada di bawah permukaan bumi. Yang kedua, bangunan. Nah, apa yang dimaksud dengan bangunan? Adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Ini bangunan ini berdiri di atas tanah bumi. Contoh jalan tol, kolam renang, pagar mewah, dermaga, tempat olahraga. Intinya fasilitas lain yang memberikan manfaat itu adalah objek PBB P2. Ada beberapa objek yang tidak dikenakan PBB P2. Yang pertama yang digunakan untuk fasilitas pemerintahan baik daerah maupun pemerintahan seperti kantor-kantor. 2. Yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum baik di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan. Di bidang ibadah contohnya masjid, gereja, dan lain-lain. Bidang sosial, panti sosial, kesehatan, rumah sakit, puskesmas, pendidikan, sekolah-sekolah. Yang ketiga yang digunakan untuk tempat pemakaman, peninggalan purbakala, museum, dan lain-lain. Yang keempat, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional. Yang kelima, objek yang kelima digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan azas perlakuan timbal balik. Yang keenam yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, lanjut tarif PBB P2. Dasar atau besar pembayaran PBB P2 itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, berapa luas tanah atau bangunan. Besarnya nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu luas dikali dengan harga jual per meter. Yang ketiga, besarnya nilai jual kena pajak atau NJKP, tarifnya 0,5%. Besarnya nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan PBB P2, 1. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan 40%. Objek pajak lainnya itu 20% dari nilai jual objek pajak jika NJOP-nya kurang dari 1M. 40% dari NJOP jika NJOP-nya di atas 1M. Nah, jadi tarif PBB P2 paling tinggi 0,3% tergantung daerah masing-masing. Tarif kali nilai jual objek pajak dikurang nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Di sini nilai jual objek pajak tidak kena pajak setinggi-tingginya 24 juta, serendah-rendahnya 10 juta. Tergantung daerah masing-masing. Kalau di tempat kita, saya lihat di PBB P2 itu 15 juta. PBB terhutang
Apabila sedikit kurang dari 1M, maka 0,5 kali 20% kali NJOP dikurang NJOP TKP. Begitu sebaliknya, kalau di atas 1M, 0,5% dikali 40% kali NJOP dikurang NJOP TKP. Nah, di sini saya akan memberikan ilustrasi bagaimana cara menghitung PBB P2. Misalnya wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 800 meter dengan harga jual 300.000 per meter. Di atas tanah berdiri bangunan berupa rumah seluas 400 meter dengan nilai jual 350.000 meter. Ada taman seluas 200 meter dengan nilai jual 50.000. Ada juga pagar 120 kali tinggi 1,5 dikali harga jual 175.000. NJOP TKP ditetapkan 15 juta. Hitung besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak A. Nah, kita tinggal menghitung nilai jual objek pajak tanah. Tinggal kita kalikan 800 kali 300, 240 juta. Kita hitung lagi nilai jual objek pajak bangunan yang terdiri dari rumah 400 kali 350.000, taman 200 kali 50.000, pagar 120 kali 1,5 dikali 175.000. Kita jumlahkan nilai jual objek pajak bangunan 181.500.000 rupiah. Nilai jual objek pajak tanah ditambah nilai jual objek pajak bangunan, maka didapat 421.500.000 rupiah. Dikurangi NJOP TKP yang sudah ditetapkan adalah 15 juta. Jadi nilai jual tanah dan bangunan kena pajak NJKP yaitu 406.500.000 rupiah. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam peraturan daerah adalah 0,1%. Nah, 0,5 dikali karena di bawah 1M maka 20%. 0,5 dikali 20% ini sama dengan 0,1 kali 406.500.000 rupiah. Sama dengan 406.500 rupiah. PBB terhutang, nah ini 406.500 rupiah. Atau kita tinggal coret 03, maka akan sama hasilnya 406.500 rupiah. Mungkin ini saja materi PBB P2 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.